Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Public Administration in East Asia, Mainland China, Japan, South Korea, and Taiwan. Next. Anggota kelompoknya yaitu Anissa Soleka Azahra, Siti Rahmawati, Anjeli Putri, Dava Ramadan, dan Nanda Amelia. Di sini kita akan membahas tentang 3 bab. Yang pertama yaitu bab 10 tentang proses kebijakan publik dan partisipasi warga di Jepang. Bab ke-11 hubungan antar pemerintahan di Jepang. Bab 12 etika pelayanan publik dan korupsi di Jepang. Bab 10 tentang proses kebijakan publik dan partisipasi warga di Jepang. Pada periode pasca perang, ekonomi Jepang tumbuh pesat dari kehancuran menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Berbagai cerita berlaku tentang bagaimana Jepang, tanpa sumber daya alam yang kaya, dapat memulihkan negara dengan kecepatan yang begitu cepat dan juga menghasilkan apa yang secara luas disebut sebagai keajaiban Jepang, menurut Johnson 1982. Fitur proses kebijakan publik dan evolusi histori. Birokrasi elit ataupun pemerintah pusat merupakan proses kebijakan publik di Jepang yang telah lama dicirikan sebagai birokrasi yang mendominasi pengambilan keputusan, terutama karena evolusi sejarah negara dan juga budaya administrasi Mandarin. Istilah untuk birokrat di Jepang ataupun literally kario mengacu pada anggota elit pegawai negeri sipil karir yang lulus uji pegawai negeri kelas. Birokrasi elit Jepang memiliki kekuatan yang berpengaruh dalam perumusan dan juga implementasi kebijakan dengan penuh keleluasaan. Bersama dengan birokrasi Prancis, ia disebut sebagai birokrasi paling kompeten di dunia. Namun, dibandingkan dengan eksteriornya yang berpengaruh, ukuran pegawai negeri, termasuk birokrasi elit per kapita, lebih kecil daripada di negara-negara industri lainnya. Sistem Ringgi ataupun pendekatan pembuatan kebijakan bottom-up di kementerian. Sistem Ringgi ini adalah mekanisme pembangunan konsensus yang melalui spiral ke atas dalam hierarki organisasi. Keuntungan dari sistem ini adalah bahwa pertukaran informasi dan juga pengetahuan terjadi transfer pekerja menimbulkan sedikit masalah dan timbul rasa bangga dan keanggotaan. Bangkitnya politik Zoku, dan seksionalisme departemen. Interaksi di antara politisi, birokrasi, dan juga bisnis Joku mencapai puncak pada 1990-an dan hingga pertengahan 70-an. Bekerja sama dengan birokrasi dan kelompok kepentingan bisnis, politisi Joku berusaha mencegah kepentingan pribadi mereka diambil oleh Kementerian Keuangan. Para politisi kemudian dicap sebagai akar penyebab kebijakan ekonomi Jepang yang tidak efisien. Inovasi dan kesinambungan proses kebijakan publik. Pada pemerintahan Perdana Menteri Hashimoto memberikan berbagai reformasi proses kebijakan publik dilakukan, termasuk restrukturisasi Kementerian Nasional, menurut Masujima 2006, yang bertujuan pertama adalah membangun sistem dengan kepemimpinan politik yang lebih efektif, dan juga adanya pembentukan Dewan Kebijakan Ekonomi dan Fiskal adalah organ konsultatif yang ditempatkan di kantor kabinet. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan penuh kepemimpinan Perdana Menteri sementara cukup mencerminkan pendapat para ahli sektor swasta dalam pembentukan kebijakan ekonomi dan fiskal.
Evolusi partisipasi publik dalam proses kebijakan. Secara garis besar, proses kebijakan publik Jepang telah tertutup dan terbatas pada kalangan dalam. Para elit birokrasi, politisi nasional, dan bisnis besar merupakan jaringan kebijakan yang kaku berdasarkan kepentingan bersama. Tahapan perumusan kebijakan. Yang pertama, Komite Penasihat Kebijakan. Yang kedua, survei pendapat warga. Yang ketiga, forum kebijakan online. Dan yang keempat, referendum warga. Tahapan implementasi kebijakan. Yang pertama, sistem manajer yang ditunjuk. Yang kedua, pusat panggilan satu pintu pemerintah daerah. Yang ketiga, kemitraan dengan NPO. Tahapan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan partisipatif warga. Dan juga survei kepuasan warga. Evaluasi kebijakan partisipatif warga, yaitu pemerintah daerah di Jepang mengembangkan evaluasi kebijakan dan sistem pengukuran kinerja pada 1990-an, dan saat ini hampir semua kota dengan populasi lebih dari 50.000 menginstal sistem. Yang kedua, survei kepuasan warga, yaitu kepuasan warga dinilai dengan memperhatikan umum dan khusus. Hasilnya dianalisis untuk mengukur kemajuan kebijakan, hasil dan prioritas kebijakan, program, dan bidang. Kesimpulannya, perkembangan ekonomi yang pesat pasca perang seringkali dicapai dengan bantuan proses publik yang mengandalkan birokrasi elit nasional, birokrasi, dan bisnis oleh kepentingan timbal balik. Kebijakan dan hasil yang dihasilkan dari komunitas kebijakan elit eksklusif ini berhasil serta secara inheren tidak demokratis dan bersifat tertutup. Sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi, tuntutan warga negara terhadap kebijakan pemerintah meningkat dan telah melahirkan proses kebijakan publik yang lebih demokratis, transparan, dan dapat diakses publik. Di sini ada chapter 11 yang membahas tentang hubungan antar pemerintahan di Jepang. Pemerintah daerah Jepang telah lama dikendalikan oleh pemerintah pusat dengan berbagai cara. Selama sebagian besar periode pasca Perang Dunia II, pusat Jepang, hubungan pemerintah daerah dicirikan oleh model integrasi di mana kebijakan nasional dilaksanakan melalui pemerintah daerah. Dalam dekade terakhir ini, hubungan antar pemerintah Jepang telah berubah secara drastis. Pada tahun 2008, ada 783 kota, 812 kota, dan 193 desa di Jepang. Berdasarkan perintah kabinet, beberapa kota yang berpenduduk lebih dari 800 adalah kota yang ditunjuk oleh peraturan, yang mirip dengan sebutan metropolis dalam bahasa Inggris. Kota-kota ini biasanya memiliki tanggung jawab dialihkan dari prefektur seperti kesejahteraan sosial, perencanaan kota, dan sebagainya. Kota dan desa di bawah yurisdiksi kabupaten dan kabupaten berada di bawah yurisdiksi prefektur. Hingga saat ini, Kotamadya tidak berbeda dengan komunitas desa pada zaman Edo. Sementara itu, kota-kota kecil atau desa memiliki otonomi yang agak lebih besar. Meskipun otonomi daerah di bawah sistem lokal pasca perang, pemerintah daerah dikontrol secara ketat oleh pemerintah pusat yang menggunakan 3 alat utama untuk mengontrol pemerintahan daerah. Yang pertama ada sistem administrasi, yang kedua ada sistem keuangan, dan yang terakhir ada sistem personalia. Ketika pemerintah daerah menjalankan fungsi yang didelegasikan, kepala eksekutifnya diperlakukan sebagai agen bawahan dari kementerian pusat dan berada di bawah arahan dan kendalinya. Amandemen Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2000. Administrasi Hosokawa memutuskan untuk mengembangkan garis besar desentralisasi dalam waktu 1 tahun. Tetapi Hosokawa dan penggantinya, Tsutomu Hata, keduanya mengundurkan diri sebelum itu.
Dalam diskusi komite, para anggotanya berpendapat bahwa untuk mendorong desentralisasi secara drastis, tidak diperlukan pengalihan fungsi nasional individu, melainkan untuk membatasi dan mengurangi kekuasaan pemerintah pusat untuk mengontrol pemerintahan daerah. Bisa ditebak, kementerian sangat menentang reformasi ini karena akan mengharuskan mereka menyerahkan alat utama mereka untuk mengontrol pemerintahan daerah. Sekarang, pemerintah daerah secara hukum memiliki status yang sama dengan pemerintahan pusat, dan fungsi-fungsi yang didelegasikan lembaga dihapuskan. Fungsi yang didelegasikan secara hukum didelegasikan kepada pemerintahan daerah melalui undang-undang atau perintah kabinet untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu secara nasional. Fungsi otonomi adalah fungsi pemerintah daerah kecuali untuk fungsi yang didelegasikan secara hukum dan pemerintahan daerah dapat melaksanakannya atas kebijaksanaannya sendiri. Sekarang pemerintah daerah secara hukum memiliki status yang sama dengan pemerintah. Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2000, pemerintah daerah tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk fungsi-fungsi ini dan masih bergantung secara fiskal pada pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah mengalami kekurangan penerimaan pajak yang parah karena masa-masa sulit secara ekonomi. Untuk mencapai desentralisasi lebih lanjut, pemerintah daerah membutuhkan kontrol dan fleksibilitas yang lebih besar dalam menangani pendapatan dan pengeluaran mereka. Dalam pernyataan pertamanya dalam peran itu, ia menekankan tidak ada reformasi, tidak ada pertumbuhan, dan berusaha untuk melaksanakan reformasi pemerintah yang radikal dan struktural sesuai dengan prinsip percayakan kepada sektor swasta apa yang dapat dilakukan dan juga percayakan kepada pemerintah daerah apa yang dapat mereka lakukan. Kesimpulan, terlepas dari upaya desentralisasi, pemerintah pusat dan kementerian masih memiliki wewenang dan kekuatan tertentu atas pemerintah daerah. Sebagian besar pemerintah daerah bergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat. Hal ini membutuhkan tidak hanya transfer penerimaan pajak, tetapi juga koreksi perbedaan fiskal antar pemerintah daerah. Saat ini, usulan terus dilakukan. Selain desentralisasi di bawah sistem lokal 2 tingkat 1 ini, sistem lokal baru juga sedang dipertimbangkan. Studi lebih lanjut tentang pengalihan fungsi nasional ke pemerintah daerah diharapkan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Selanjutnya, chapter 12, yaitu etika pelayanan publik dan korupsi di Jepang. Etika pelayanan publik memiliki sejarah panjang di Jepang, kembali ke tradisi Konfusianisme dan samurai. Pegawai negeri sangat dihormati di Jepang, dan sampai tahun 1999, ekspresi hukum etika bersifat umum dan sedikit. Pada tahun 1999, Undang-Undang Etika Layanan Nasional disahkan setelah beberapa skandal terjadi, juga menandakan perubahan prestise pegawai negeri sipil di Jepang. Undang-undang tersebut menyatakan aturan mengenai pemberian pelaksanaan tugas, hukuman, pelatihan etika yang diperlukan, dan skema hukum lainnya untuk pemberantasan korupsi. Garis besar ketentuan hukum secara langsung. Secara garis besar, 3 kategori undang-undang menyibukkan diri dengan pencegahan korupsi pemerintah di Jepang. Pertama, terdiri dari hukum yang menggambarkan hukuman untuk pelanggaran kriminal. Dalam kasus korupsi government official, hukum pidana memberikan hukuman terutama untuk penerimaan suap oleh pemerintah. Kategori kedua terdiri dari undang-undang yang memberikan dasar untuk tindakan disipliner terhadap pemerintah, termasuk penerapan disiplin. Kategori ketiga terdiri dari undang-undang tentang perilaku pejabat pemerintah seperti Undang-Undang Etika Kepegawaian Pemerintah Nasional dan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah.
Kesimpulan, berbagai skema hukum di Jepang dirancang untuk mencegah korupsi dalam pemerintahan. Ketentuan mengenai pengambilan suap membawa hukuman paling berat dari semua teguran dan memiliki sanksi pidana. Di Jepang, penekanan juga diletakkan pada pentingnya pelatihan ofisial. Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang etika. Akibatnya untuk mencegah korupsi, otoritas personalia nasional dan Dewan Etika Publik Nasional Independen memainkan peran penting dalam memberikan pelatihan etika. Selain pelatihan etika, langkah-langkah lain yang tidak diinginkan seperti kondisi kerja juga berkontribusi untuk mengekang korupsi. Pembangunan e-government juga merupakan bagian dari effort untuk langkah-langkah anti korupsi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gini doang.